Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Widya Anggra ini NPM 1811010258. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang reliabilitas instrumen. Di sini saya akan menjelaskan pengertian reliabilitas. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia yang digunakan saat ini sebenarnya diambil dari kata reliability dalam bahasa Inggris dan berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipecahkan, konsisten, keandalan, dan kestabilan. Nah, suatu tes dapat dikatakan reliable jika tes tersebut menunjukkan hasil yang dapat dipecahkan dan tidak bertentangan. Nah, jadi di sini dapat dikatakan reliabilitas ini adalah tingkat konsisten skor yang dicapai oleh orang yang sama dan tes yang sama pula ketika diuji pada waktu yang berbeda, atau konsistensi skor juga dapat diperoleh dengan soal yang berbeda tetapi memiliki kesamaan dari berbagai aspek. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang reliabilitas. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari Umi Kulsum Rahmawati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kriteria pengukuran reliabilitas. Nah, di sini ada 3 kriteria. Yang pertama, reliabilitas ini merupakan milik dari satu set nilai tes, bukan dari tes itu sendiri. Artinya, tes itu dikatakan reliable jika hasilnya itu akurat ketika diujikan kepada kelas tertentu. Yang kedua, tes itu dianggap reliable jika tes dilakukan dengan waktu yang berbeda tetapi hasilnya tidak jauh berbeda. Yang ketiga, tes dikatakan reliable jika dinyatakan 2 atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Maulana, MPM 18110152. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari saudara Umi Kulsum. Yang C, faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya reliabilitas. Ada faktor yang mempengaruhi reliabilitas, yakni yang pertama, 1. Jumlah butir tes. Banyaknya soal pada instrumen ikut mempengaruhi derajat reliabilitas sebagaimana dinyatakan dalam rumus Sperman-Brown. Hubungan antara jumlah butir dengan reliabilitas dapat dilihat pada keadaan. Yang kedua, homogenitas soal tes. Soal yang memiliki homogenitas tinggi cenderung mengarah kepada tinggi tingkat reliabilitas. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes. Semakin terbatasnya waktu dalam pengerjaan tes, maka akan mendorong tes untuk cenderung memiliki reliabilitas yang tinggi. Yang keempat, keseragaman kondisi pada saat tes diberikan. Pelaksanaan tes semakin seragam akan memunculkan reliabilitas yang tinggi. Yang kelima, kecocokan tingkat kesukaran terhadap peserta tes, bahwa soal-soal dengan tingkat kesukaran sedang cenderung lebih reliable dibandingkan dengan soal-soal yang sukar maupun yang sangat mudah. Yang keenam, heterogenitas kelompok, bahwa semakin heterogen suatu kelompok dalam pengerjaan tes, maka tes tersebut semakin cenderung untuk memajukan tingkat reliabilitas yang tinggi. Yang ketujuh, variabilitas skor. Instrumen yang menghasilkan rintangan skor yang lebih luas atau lebih tinggi variabilitasnya. Yang kedelapan, motivasi individu. Masing-masing individu dalam mengerjakan suatu instrumen akan mempengaruhi tingkat reliabilitas tersebut secara sungguh-sungguh sehingga jawaban yang diberikan tidak akan mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Selanjutnya yang D, metode reliabilitas. Yang pertama, tes retest. Yang kedua, ekuivalen. Yang ketiga, gabungan. Yang keempat, internal konsistensi. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.